Bapak kita telah mendului kita 2 hari yang lalu. Nah, siapa kita? Nah, apa jabatan kita, apa suku kita, seperti apapun sehat badan kita, pasti apabila telah Allah tetapkan waktunya mati, mati. Apa macam cara? Kalau di India, apa mati orang? Kini, tiap hari orang mati. Panas. Dia pannya kok kalewat bana, mati wan. Awalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita hormati bapak kita dari pengurus masjid, bapak ibu-ibu jamaah salat jamaah ta'ziyah yang hadir pada malam hari ini yang kita hormati. Jadi pada anak ditinggalkan juga menantu cucu yang kita muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia rahmatnya yang kita minta dan yang tidak kita minta, yang kita ridhai, yang kita tidak suka. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah. Kemudian salam untuk Nabi kita, junjungan kita Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hari, 2 hari yang lalu ya, telah dipanggil oleh Allah, mungkin saudara kita, teman dan bapak kita, mertua, dan juga adalah tetangga kita, jamaah. Oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan untuk selama-lamanya. Pasti tidak akan berbalik lagi. Kalaupun mereka yang di sana minta berbalik, dia tidak akan berbalik lagi. Kenapa? Itu janji Allah sudah seperti itu. Adapun kajian ta'ziyah kita ini ya biasa saja. Yang pertama kita lihat secara umum. Kita buat semacam pertanyaan. Ya, hampir tidak ada yang tidak tahu lagi kita umat muslim atau manusia inilah bahwa Allah itu punya perintah dan larangan. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa salat itu wajib. Tidak ada orang yang tidak tahu puasa itu wajib, berjudi itu haram. Tapi kenapa dilakukan juga? Banyak Allah bercerita tentang surga, keindahannya, kehebatannya, yang tidak tertandingi sedikit pun dengan kebahagiaan di dunia ini. Kalau kau jadikan 1 jari kamu saja, kata Rasul, dimasukkan ke dalam laut, ada air yang terbawa oleh jari kita. Bandingkan dengan air laut yang banyak itu.
Nah, kenikmatan dunia seolah segitu atau mungkin sesauk saja banding dengan nikmatnya yang luas itu bagaikan laut yang banyak airnya dengan satu cidukan air saja. Ya kalau begitu kebahagiaan nanti itu ya Allah sediakan hebat sekali, luar biasa ya. Nah, kita sudah tahu itu semuanya. Sehingga kata Allah ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gembirakan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh itu, sesungguhnya untuk mereka ada disediakan surga, kenikmatan yang luar biasa, tidak ada taranya. Malah kata Nabi nggak bisa diceritakan, nggak ada yang mampu menceritakannya. Terlihat dia mata tapi tidak mampu menceritakan bagaimana indahnya. Nggak ada kata-kata yang bisa nyebutnya. Maka dalam Quran itu banyak perumpamaan. Surga seperti ini, ada sungai yang banyak dan kecenderungan kita memang sungai itu. Makanya orang sekarang pergi rekreasi kalau tidak ada air-air gitu ya, air yang mengalir, ya gersang rasanya. Ada air ya. Nah, ada pasangan-pasangan bidadari, maka sekarang orang buat itu pula di dunia. Nah, menarik sekali. Nah, tapi begitu menarik, kenapa kita tidak tertarik? Lalu kemudian Allah menciptakan neraka, siksaan yang luar biasa, dan sering dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang surga, di bawahnya adalah tentang neraka. Ketika Allah bercerita tentang neraka, di bawahnya tentang surga. Nah, apa tuh hukum Allah, azab Allah yang luar biasa. Luar biasa. Ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang neraka ini, menakutkan. Tetapi kenapa kita tidak takut? Dia sangat menakutkan, tapi kita tidak takut. Nah, semua orang tahu judi itu haram, tapi kenapa banyak yang berjudi? Berzina itu adalah haram, kenapa orang banyak yang berzina? Kenapa menzalim itu adalah dilarang oleh Allah, tetapi kenapa orang melakukan ini? Seolah-olah dia kabar pertakut, tetapi tidak menakutkan hati kita. Ini yang jadi persoalan bagi kita nih. Lalu kenapa? Inilah yang akan saya sampaikan sebuah hadis Nabi. Ya, sebuah hadis Nabi yang ini sudah diceritakan juga dalam khotbah. Ternyata ketika Allah menciptakan surga dengan kenikmatan yang luar biasa, nah ini punya lengkapnya seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril. Lama itu terkala ketika Allah telah menciptakan jannah surga dengan segala fasilitas yang luar biasa, gedung-gedungnya yang indah, yang besar-besar, makanan-makanan yang banyak-banyak ya. Nah, sudah selesai semuanya. Allah panggil Jibril. Panggil Jibril. Hai Jibril, sini. Ada apa ya Allah? Itu surga sudah aku ciptakan. Segala kenikmatan sudah ada. Nah, luar biasa kenikmatan yang ada di sana, tidak tergambarkan. Sekarang izhab fanzur ilaiha, kau berangkat ke sana lalu perhatikan itu. Coba amati. Nah, lalu fazahaba fanazara ilaiha. Jibril yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh, gak pernah dia melanggar. Dia pergi, berangkat, diperhatikan, diamat-amati. Summa jaa, kemudian datang dia kepada Allah kembali. Faqal,
Lalu Jibril berkata, maksudnya Rabbi wa izzatika la yasma'u biha hadun illa dakhalaha. Wahai Allah Tuhanku, nah, demi kebesaranmu ya Allah, nah, tidak ada yang sanggup menerima berita yang indah, yang hebat itu. Pastilah ia akan terdorong, akan memasuki surga itu. Pasti tidak satupun orang yang akan tidak menerimanya. Pasti dia terima. Pasti menagih olehnya. Pasti dia tertarik. Bagikan di dunia ini ada orang bercerita, mengajar di kampung-kampung juga, baiklah merantau ke Brunei itu. Banyak piti, saya ketek, saya kerajo kadang ke jiwa ini. Jadi pembantu saya di situ 10 juta gaji orang. Menarik, bukan main. Negerinya aman, tentram, pemerintahnya adil, hukumnya jalan. Tak tanggung-tanggung. Kita bercerita di awal tua kita karena apa ke sini nak. Dia apa saja keinginan, apa saja yang dibutuhkan. Mau ijazah, cari ijazah, fotokopi, kali semuanya begitu. Kenapa? Ada kenikmatan. Lalu di sini apa kata Jibril? Ya, wahai Allah, wa izzatika, demi kebesaran la yasma'u biha ahadun. Dan ada yang mampu mendengar cerita itu seorang pun illa dakhala, pasti dia terdorong untuk masukinya. Oh begitu. Lalu Allah ini summa kemudian haffaha bimakarihi. Allah hias surga itu dengan apa? Bimakarihi, dengan sesuatu yang membuat berat perasaan kita, berat hawa nafsu kita, berat oleh syahwat kita. Sudah dihias. Panggil Jibril kembali. Panggil Jibril. Jibril, ya hamba ya Allah, kamu berangkat lagi, kamu perhatikan surga. Itu surga sudah saya hiasi. Fahaffaha, ya dihiasi dengan apa? Bimakarihi, dengan sesuatu yang berat oleh hawa nafsu. Lalu dia berangkat. Nah, setelah berangkat dia kembali. Dia berkata kepada Allah, "Ayy Rabbi wa izzatika laqad khasyitu." Demi kebesaranmu ya Allah, laqad khasyitu, aku khawatir ya Allah. Setelah dia dihiasi dengan yang seperti ini, yang berat-berat oleh hawa nafsu ya Allah, hamba khawatir kalau seperti ini enggak ada orang yang akan masuk surga. Ini rupanya alasan. Nah, untuk masuk surga itu baik rupanya. Bakok dek awak masuk surga tu dia tidak sesuai je hawa nafsu. Jamaah balik kan 5 kali satu balik. Salat tahajud balik, berzakat balik, haji balik. Kenapa? Habis uang kita. Dah. Ketaat pada Allah, ketaat kepada Allah itu rasa berat. Oleh siapa? Oleh syahwat kita. Ini yang makna bimakarihi. Dengan sesuatu yang memberatkan hati, memberatkan syahwat. Tak mau dia, malas. Kenapa seperti ini udah bangun? Maka ada orang ya di sekitar dekat masjid, dia tidak senang mendengar miknya berbunyi yang saya mengaji sebelum berkata sebuah nyopai ke masjid diputih-putihi telimik itu. Ada yang seperti itu ya? Ada ya? Ada, walaupun tidak banyak. Nah, itu alasannya rupanya kenapa orang enggak mau. Surga udah diceritakan, enggak tertarik oleh orang. Enggak lama. Ya, enggak lama. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian Allah menciptakan qala falamma khalaqallahu an-nara faqal. Allah ciptakanlah neraka. Nandah ceritakan Allah ciptakan neraka, dan neraka ini Allah ceritakan dalam Quran. Disuruh kita takut pada neraka itu, tapi tidak menakutkan oleh kita. Panggil Jibril. Jibril, itu neraka sudah saya ciptakan. Segala bentuk-bentuk siksaan sudah dia sediakan di sana. Ada air yang sangat panas yang akan diminum. Ada tembaga-tembaga cair yang akan dituangkan kepalanya. Nah, diceritakan oleh Allah itu dalam Al-Quran. Hati kita belum juga bergeming, sudah siap itu. Kamu perhatikan ke sana dan lihat.
Jibril berangkat sama dengan melihat surga tadi. Nah, setelah itu dia berkata, apa katanya? Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Ya Allah, kalau seperti ini mendengarnya saja enggak ada yang akan mampu. Menggigil awak dia mendengarnya, tuan. Apalagi memasukinya. Ketakutan kita mendengarnya. Ya, mendengar berita saya baru di situ ya siksaan luar biasa, malaikatnya bengis-bengis ya, bengis ya, gila sunsidat, bengisnya luar biasa. Oh iya, itu kesimpulan Jibril yang pertama. Kemudian Allah hias fahaffaha bisyahawati, lalu Allah hias dengan syahwat dengan hawa nafsu. Setelah dia panggil lagi Jibril. Jibril, ada apa ya Allah? Itu tugas kedua. Tadi ya neraka, sekarang saya hias apa pula tanggapanmu? Dilihat oleh Jibril, dipandang-pandang. Keceknya, ay Rabbi wa izzatika ya Allah. Ya? Laqad khasyitu an yabqa ahadun illa dakhalaha. Tabari tadi. Kalau tadi saya khawatir ya Allah tidak ada akan masuk surga seorang pun nih. Kenapa? Bimakarihi. Kalau ini terbalik, ya Allah, kalau seperti ini neraka dapat dipastikan orang akan memasuki semuanya. Kenapa? Berbuat dosa itu senang. Mengicu orang senang. Mencuri senang. Orang payah-payah bau sao, awak ambil saja. Nah, berhutang negara awak, negara kau bertriliun hutangnya, dia ambil saja. Sekian triliun, sekian miliar, enteng saya ambilnya, enteng saja. Kenapa? Menggiurkan. Ini yang dikatakan dihias oleh syahwat. Sehingga apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang neraka itu tidak bergeming kita sedikit ya. Padahal kita itu luar biasa ya, siksaan Allah di sana. Dan kita pasti akan ke sana. Inilah Bapak kita telah mendului kita 2 hari yang lalu. Nah, siapa kita? Nah, apa jabatan kita? Apa suku kita? Seperti apapun sehat badan kita, pasti apabila telah Allah tetapkan waktunya mati, mati. Apa macam cara? Kalau di India, apa mati orang? Kini, tiap hari orang mati. Panas. Dia panen kok kalewat bana mati wan. Awal alhamdulillah panen tiba hujan kan seperti ini, alhamdulillah kan tiba. Tapi besok kalau tahu terlalu tapi itu yang terjadi di India, di Cina luar biasa. Nah, mati ke macam-macam. Ada ya tak disangka-sangka, ditabrak, tak disangka-sangka, tergelincir dia macam-macam. Nah, kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang enggak tahu di bumi mana dia akan mati. Enggak tahu. Kadang-kadang di kamar mandi, kadang-kadang di muka rumah, kadang-kadang di tengah jalan, kadang-kadang macam-macam lah. Kadang-kadang mati husnul khatimah, kadang-kadang su'ul khatimah. Mati kok sedang berjudi. Mati kok sedang berzina. Ini mati yang luar biasa nih. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita takutkan karena kita sebentar lagi ya, sebentar lagi. Nah, kita akan mengikuti bapak kita ini. Waktu kita kok seketik warna. Nah, hidup di dunia kok cuma sebentar ya, sebentar saja. Mataun, kalau ada kesenang dapat itu mataun qalil, ya, masa yang sedikit. Kesenangan memang ada, tapi qalil, sedikit. Oleh karena itu kita jadikan apa yang terjadi hari ini menjadi mau'izah, pelajaran bagi kita. Faja'alnaha, kami jadikan dia
Kisah-kisah yang seperti itu, kejadian-kejadian yang seperti itu adalah nakalan baina yadaiha wa ma khalfaha, menjadi warning bagi orang yang hidup di saat itu dan bagi orang yang di belakangnya. Wa mau'izatan, dan juga pelajaran bagi orang lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kepada ahli bait. Kok ahli bait? Ahli bait tinggal anak berarti dua saja. Dua laki-laki kedua. Laki-laki keduanya. Nah, yang pertama tentu kita ya tanda sayang kepada orang tua kita ini. Kepergiannya dulu. Kepergian beliau adalah telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa, jam berapa, detik berapa, di mana detik kematian itu kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Semua jawab kalau Pak, awak lalu ni Pak. Apabila awak tahu jam berapa, detik awak tak kalau. Dia pernah tahu awak tu. Lah hilang saja. Lah hilang saja. Awak solat tahu awak tu. Lebihnya. Tak takkan nasi awak rupalah tak kalau saja. Tak pernah tahu kita detiknya. Nanti kematian tak tahu kita. Ya, dia sendiri tidak tahu itu. Jadi Allah yang mengetahui detik jam berapa, di mananya, dikubur di mana, itu semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi ada janji Allah. Janji Allah itu adalah sabar. Ya, bagi orang-orang yang sabar diberikanlah ini faidah. Pahala yang besar. Atau sabar, yakni apabila datang musibah, baik kematian dan apa saja, ma'asaba min musibatin, kan itu apa saja musibah yang menimpa kamu, ini dia akan mengata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami. Jadi inna lillahi, lillahi itu artinya milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya kembali. Rajiun artinya kembali. Kok lain seperti itu? Ada jemaah ulaika salawatun alaihim ya mirabin. Jadi ada selawat dia bagi Allah, artinya diberi pahala oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu satu ya, sabar tabah kita menerima hal ini. Yang kemudian yang kedua, sebagai anak ya, kita tidak tertutup kemungkinan masih dapat kita untuk berbakti kepada orang tua dengan cara tentu mendoakannya, bersedekah atas namanya ya. Ya Allah, aku bersedekah ya Allah, ini ya semen, ini uang 10 juta ya Allah, saya berikan untuk masjid atau untuk apa saja. Sampaikanlah pahalanya untuk ayah dan ibu aku ya Allah. Itu dari anak ya. Itu doakan. Nah, kemudian kalau ada utang piutang, koyo bayi, nangka membayi tentu ahli waris anak, anak yang membayar. Kalau ada harta, ini kita wajib membaginya secara Islam. Ini jelas ya, kalau dua anak laki-laki itu harta terbagi habis, tidak ada mendapat yang lainnya. Tidak ada untuk kemenakan beliau, tidak ada untuk anaknya, saudara-saudaranya, tidak ada. Harta dibagi habis oleh yang berdua, separuh ya, walaupun ada yang ya kecil besar sama saja, separuh adalah ya, milik ya satu orang. Nah ya sekolah lagi untuk kakak atau abangnya. Nah demikian di dalam Al-Quran ya. Tetapi ada syaratnya, setelah ya dibayar utang-utangnya dulu, setelah dibayar wasiatnya dulu. Kalau seandainya orang tua kita punya wasiat, bayarkan dulu wasiatnya. Kalau dia punya utang, bayarkanlah utang itu. Nah sisanya itulah harta yang kita bagi secara faraid ya dalam Al-Quran ya. Pembagian waris itu kalau anak laki-laki, kalaupun seorangnya dah harta itu bulat untuknya.
Kalau dia meninggal masih ada istrinya, mendapat 1/8 tapi tidak ada lagi karena hanya anak yang ada. Tapi kalau ada orang tua daripada almarhum, mendapat dia 1/6. Tapi kalau tidak ada, ini harta semuanya adalah milik anak laki-laki itu. Nah, itu yang penting sekali. Jadi kepada ahli bait, ingat-ingat itu, karena masih bisa kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara kita bersedekah atas namanya, baca Quran atas kita baca Quran, kita niatkan untuknya, insya Allah akan sampaikan kepada almarhum tanpa mengurangi pahala untuk orang yang bersedekah itu, untuk orang yang membacakan Quran itu, untuk orang yang membacakan Al-Fatihah itu, dia tidak akan kurang, tapi insya Allah sampaikan kepada almarhum atau almarhumah. Barangkali itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita. Tidak ada satupun seperti yang kita awali tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati ini dan hidup itu adalah untuk melihat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang bagus amalannya. Setiap ada kematian, melihat kematian, kita merenung sedikit bahwa kita akan seperti pula, maka kita tentu akan mendekatkan kepada Allah, akan patuh kepada Allah. Nah, segala yang benar dan itulah tentu dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari saya sendiri mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.